Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan ini akan saya sampaikan bagaimana cara untuk melakukan printing file Excel supaya nanti hasilnya tidak terpotong ataupun hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Baiklah, langkah pertama tentunya kita buka file Excel yang akan kita lakukan pencetakan. Pada bagian ini sebelumnya sudah saya setting, kita praktik bagaimana dari awal mengatur supaya yang akan kita cetak ini nanti tidak akan terpotong. Baiklah, saya kembalikan ke awal dulu ya. Di bagian page layout, di sini ada print area. Ini saya clear dulu. Ya. Jadi pengaturannya sudah saya hilangkan, nanti akan kembali ke pengaturan awal. Kemudian kita lihat di bagian view. Ya. Selanjutnya page break view. Nah, di sini akan muncul garis-garis ya berwarna ungu. Garis putus-putus ini menandakan batas halaman. Kemudian yang tidak putus-putus ini fix ya. Maksudnya ini yang sebelumnya sudah kita setting. Tetapi sebelum di setting biasanya hanya putus-putus saja seperti ini. Baiklah, di sini akan muncul banyak sekali halaman yang nantinya tentunya tidak kita perlukan. Dan bisa kita lihat pada bagian page 1 ini yang akan tercetak adalah ini nanti. Bagian ini nanti halaman 1, kemudian di sini ada halaman 2, selanjutnya ada halaman 3 dan nanti hasilnya pasti banyak potongan-potongan. Nah, bagaimana cara untuk mencetak supaya ini tidak terpotong? Langkah pertama, kita lakukan seleksi. Mana yang akan kita cetak? Ya. Kita blok ya. Ya, kita seleksi ya sampai bawah. Baiklah, seperti ini kita seleksi. Selanjutnya di bagian page layout, nah, kita lakukan set print area. Ya, di sini yang masuk di dalam kotak warna ungu ini adalah yang akan tercetak. Di sini ada halaman 1, halaman 2, dan seterusnya. Ya. Bagaimana cara untuk melakukan setting seperti ini? Langkah pertama yaitu setelah kita set print area tadi, kita tentukan orientasinya apakah portrait atau landscape. Di sini kita contohkan landscape. Baiklah, setelah ditentukan posisinya landscape, selanjutnya kita tentukan ukuran kertasnya apa. Apakah A4 atau F4? Pada umumnya untuk pengaturan F4 itu kita tidak temukan adanya A4. Nah, bagaimana cara untuk membuat ukuran ini? Nanti ada dua cara bagaimana untuk menentukan ukuran kertas F4 tersebut. Saya sampaikan cara yang pertama. Ya, bisa diklik sini. Ya. Selanjutnya di bagian kertas, ini ada ukuran yang banyak dan kita cari ini tidak ada yang berbunyi F4. Ini cara yang pertama ya. Bagaimana cara untuk membuatnya? Kita klik option. Nah, di sini nanti akan masuk pengaturan seperti ini. Dan tentunya nanti ini akan berbeda pada setiap jenis printer. Saya menggunakan Epson, nanti akan ada pengaturan seperti ini. Pada dokumen size, nanti ada ukuran-ukuran, tapi di bawahnya ada user definite. Atau nanti kita tentukan sendiri ukurannya seperti apa. Nah, kita klik sini. Selanjutnya kita namakan HVS atau F4 bisa ya, F4 seperti itu. Nah, di paper width-nya ini ada 210 dan height-nya 297. Lah, yang perlu kita ketahui ini ukuran kertas F4 itu berapa. Di sini sudah saya siapkan ukuran ya. F4 ini adalah 2159 cm kali 3302 cm. Nah, nanti kita bisa masukkan di sini 2159 itu atau 210 ya. Ini umumnya 210 kalau di printer, meskipun ukuran aslinya adalah 21,59. Selanjutnya untuk height-nya atau tingginya ini ada 3302 atau 330. Ini bisa kita masukkan di sini ya. 330 seperti itu. Selanjutnya kita save ya, kita save seperti ini. Ya, kita save. Tetapi saya ini jarang menggunakan pengaturan seperti ini karena tidak berlaku untuk semua komputer.
atau semua jenis printer. Sedangkan biasanya kalau saya membuat aplikasi ini saya share ke banyak sekali komputer, sehingga pengaturan seperti ini nanti tidak relevan untuk komputer-komputer yang lain. Jadi cara seperti ini silakan digunakan di komputer masing-masing, tetapi ada cara yang lain supaya nanti apabila kita melakukan pengaturan itu bisa relevan dengan komputer-komputer yang lain. Ini cara yang pertama bisa seperti ini. Kita klik save, nanti akan muncul ukuran F4 yang sebelumnya tidak ada. Ya, saya cancel ya karena saya seringnya tidak menggunakan ini. Kemudian kita kembali lagi ke bagian yang saya tampilkan tadi. Nah, di sini ada kertas legal. Kenapa saya buat kertas legal? Saya biasanya menggunakan kertas legal, yang memang kertas legal ini sangat jarang digunakan, khususnya di Indonesia, karena memang jarang kita temukan ukuran kertas seperti ini. Meskipun ukuran ini nanti saya manfaatkan, karena ada terpautnya tidak begitu panjang dengan ukuran F4. Bisa kita perhatikan di sini untuk lebarnya sama 21,59, hanya saja untuk tingginya ini agak lebih panjang 35,56. Nah, di sini ada terpaut 2,54. Nah, terpautnya ini yang biasanya saya gunakan. Gitu ya. Jadi terpautnya 254 ini yang biasanya saya gunakan. Baiklah, saya tutup yang ini. Kemudian bagaimana kita melakukan pengaturan? Saya biasanya menggunakan legal. Ya, hampir semua printer ini ada ukuran legal. Ya, hampir semua yang saya temui ini pasti ada ukuran legal. Nah, di sini pilih legal. Selanjutnya di bagian margin, karena tadi yang saya sampaikan tadi kan terpautnya 2,54. Ya, 2,54. Nah, untuk batas ini silahkan disesuaikan, biasanya untuk tingginya ini bisa 1 atau berapapun yang diinginkan, kemudian bagian leftnya berapa, bottomnya berapa. Yang perlu kita perhatikan adalah right-nya, karena kita tadi membuat filenya tadi dalam posisi landscape ya, dalam posisi landscape, tentunya nanti memanjangnya ke arah kanan. Kita kembali lagi sini ya, margin. Tadi terpautnya 2,54. Nah, sedangkan kita akan mengatur ini untuk batas kanannya itu 1. Berarti nanti kita tambahkan ya, 1 tambah 2,54. Di sini 3,4 karena saya buat kurang dari 1. Ini kita buat misalkan batas kanannya 1, kita tambah jadi 5 gitu. Nah, ini. Jadi pada saat pengaturan kanannya 3,5 seperti ini dengan kertas legal, maka nanti akan jadi kertas F4. Ya, kita oke. Nah, seperti ini ya. Nanti apabila ini ada kurang, misalkan masih garisnya di sini gitu, nanti bisa disesuaikan. Oh, ini kok halamannya seperti ini ya, ada cuma 1 baris, atau jika saya turunkan ini kok kelihatannya lebih pas sebagainya, silahkan nanti diatur. Nah, ini bisa digeser-geser. Yang warna ungu ini adalah batas kertas seperti itu. Sekaligus pada saat melakukan pencetakan silahkan diperhatikan skalanya. Ini 92%. Oh, berarti ini cukup besar. Beda nanti kalau ukurannya cuma 30-40, nanti tentunya kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian, apakah nanti kolomnya kita lebarkan atau kita sempitkan dan sebagainya, supaya nanti tampilnya bisa bagus. Di sini sudah tampil ya, tampil bagus karena halamannya sudah sesuai ya, halamannya sesuai. Atau apabila kita ingin melakukan ragu, bagaimana kalau saya buat 100%? Silahkan dibuat 100%. Ya. Wah, 100% seperti ini. Nah, muncul garis potong-potong. Nah, berarti ini batasnya di sini. Nah, ini ada halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Di sini ada halaman 9 di sini yang kecil ya, kecil. Nah, bagaimana supaya nanti tampilnya atau yang pada saat kita cetak nanti tidak terjadi seperti ini? Silakan digeser aja. Nah, kemudian yang bagian ini juga digeser ke bawah. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya sebelum kita print tentunya dilihat dulu di bagian print preview. Nah, tampilannya sudah baik, meskipun ini agak panjang ya, bisa diperhatikan ya. Tetapi ini kan sebenarnya ukuran legal yang panjang tadi. Tetapi pada saat kita print nanti tidak sepanjang ini. Karena
ukurannya kan terpaut 2,54 tadi. Ya, tentunya nanti akan batasnya cuma 1 ya, 1 cm dari sini. Gitu. Kemudian kelebihannya apa pada saat kita menggunakan teknik ini? Apabila file ini kita share ke teman-teman kita, ke rekan-rekan kita, mereka tidak akan kesulitan lagi untuk melakukan pengaturan karena ini sudah menyesuaikan sebagian besar pengaturan di komputer. Karena semua printer pasti ada ukuran leganya. Gitu. Jadi tinggal digeser-geser, disesuaikan. Apabila nanti ada yang tidak pas, dibalikan lagi ke 100%. Kemudian ditarik lagi. Ya, ditarik, disesuaikan. Oh, ini kurang pas. Tarik. Nah, pada saat sudah yakin, bisa langsung dilakukan pencetakan. Atau dicek ulang. Oh, ini tampilannya seperti ini. Next page-nya seperti ini. Dan seterusnya. Nah, demikian bagaimana cara untuk melakukan pencetakan file Excel. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.